Saham emiten Selamat Sempurna atau SMSM baru-baru ini menunjukkan struktur teknikal yang menarik perhatian, yakni potensi terbentuknya pola cup and handle yang dikenal sebagai salah satu pola bullish continuation yang cukup populer di kalangan trader. Tapi apakah pola ini benar-benar terbentuk dan apakah ini saat yang tepat untuk masuk? Saya akan bahas dalam video ini secara lengkap. Pola cup and handle pertama kali dipopulerkan oleh William O'Neill. Ciri khasnya adalah terbentuknya lekungan harga menyerupai mangkok sebagai cup, diikuti penurunan singkat dan datar sebagai handle. Jika berhasil menembus resisten bibir cup, maka dianggap konfirmasi breakout dan seringkali diikuti kenaikan harga yang signifikan. Beberapa syarat ideal pola ini diantaranya cup berbentuk simetris dan tidak terlalu dalam, berbentuk U bukan V, volume menurun di tengah cup dan meningkat saat breakout. Handle tidak lebih rendah dari setengah kedalaman cup. Kalau kita lihat dari histori saham SMSM, indikasi pola cup mulai terlihat dari sisi kiri bibir cup di tanggal 23 Desember 2024 dengan harga di sekitar 1960. Harga kemudian turun bertahap dan mencapai titik terendah di 1645 pada tanggal 8 April 2025 sebelum akhirnya naik kembali hingga menembus level 2030 pada tanggal 21 Mei 2025. Nah, yang menarik di sini, harga sempat menembus bibir cup di 1960, tapi tidak langsung breakout signifikan. Harga justru mulai koreksi dan hingga tanggal 28 Mei 2025 tertahan di sekitar 1865 bersamaan dengan diumumkannya pembagian dividen sebesar Rp40 per lembar pada ROPS. Hal ini bisa diartikan sebagai potensi pembentukan handle karena koreksi masih dalam batas wajar dan belum membatalkan pola secara struktur. Dalam kondisi seperti ini, saya pribadi merencanakan area entry di sekitar harga 1830 dengan pertimbangan harga saat ini mendekati area demand lama di sekitar 1830 sampai 1840. Secara teknikal, ini bisa menjadi fase konsolidasi sebelum breakout ulang. Jika handle benar-benar terbentuk, maka potensi breakout bisa menargetkan ke area 2200 atau lebih. Tapi tentu saja, validasi tetap diperlukan. Kita perlu melihat apakah volume meningkat saat harga mendekati kembali di harga 1960. Apakah harga tidak breakdown di bawah support kuat seperti 1750. Jangan lupa juga, faktor eksternal seperti dividen kadang memicu volatilitas jangka pendek. Kalau dilihat dari data broker, terlihat beberapa broker besar melakukan pembelian dalam jumlah besar di kisaran 1868 dan 1881. Sementara beberapa broker pendistribusi dengan melakukan penjualan dengan selisih harga tipis, rata-rata di sekitar 1871 sampai 1874. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi tekanan jual, pembeli besar juga masih aktif mengakumulasi, terutama mendekati area handle. Aktivitas seperti ini bisa jadi clue adanya fase akumulasi sebelum breakout. Kesimpulan saya, pola cup and handle pada saham SMSM memang sedang terbentuk secara struktur. Namun, masih menunggu handle terbentuk sempurna dan konfirmasi volume. Dengan harga mendekati area support dan dividen sebagai katalis, ini jadi menarik untuk diamati. Terutama jika harga mampu kembali menembus 1960 dengan volume besar. Jangan jadikan ini sebagai ajakan beli, tapi sebagai dokumentasi analisa yang semoga bisa jadi bahan belajar kita bersama. Kalau kamu juga sedang mengamati saham ini, share pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk bahasan saham lainnya.